Ya Allah, anak saya dibunuh. Oh, tolong. Ibu rumah tangga bernama Dewi Rosita yang anaknya jadi korban pembunuhan di Metro, Senin siang menangis histeris menuntut keadilan di depan kantor Polda Lampung. Ia menuntut polisi segera menangkap para pembunuh anaknya. Ya Allah, saya minta tolong, Pak. Nggak ada yang ngasih keadilan. Dewi Rosita datang ke Polda Lampung bersama keluarganya, termasuk istri dan anak-anak korban. Pada kasus pembunuhan itu, polisi telah menangkap 2 tersangka dan keluarga korban meyakini masih ada tersangka lain yang belum ditangkap. Saya mohon sama kamu Bapak polisi. Anak saya dibunuh, anak saya. Ini cucu saya, Pak. Ini masih kecil-kecil. Kehilangan Bapak. Bagaimana ini nanti Pak ujungnya ini kalau penjahat itu masih berjalan, Pak, belum ditangkap. Saya mohon Bapak Kapolda, saya ibunya, jangan ada lagi orang ada hilang Bapak. Saya kehilangan anak, saya mohon. Korban pembunuhan bernama Imam Ardiansyah, seorang anggota lembaga swadaya masyarakat di Metro. Polisi berjanji akan terus mengembangkan kasus itu dan menangkap tersangka lain yang terlibat. Ada kasus yang melibatkan anaknya Pak Herman sebagai korban dan itu sudah ditangani Polres Metro Lampung dan berkasnya pun sudah P21 bahkan sudah mungkin sampai ke persidangan. Namun dugaan lainnya ada pelaku yang belum tertangkap. Ya masih ada yang masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan kalaupun masih ada mungkin yang lain yang diduga ada keterlibatan, ya tentu nanti kita akan teliti kembali, kita akan lakukan ya pendalaman terkait dengan informasi-informasi yang ada. Kalau memang cukup kuat berapa orang yang terlibat di situ, ya kita akan jadikan sebagai tersangka. Tapi tentu ya harus dengan alat bukti yang kuat. Pengeroyokan yang menewaskan Imam Ardiansyah terjadi pada 14 Oktober 2023 di jalan depan lapangan kampus 15A, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Korban yang membela adik perempuan karena dianiaya pacarnya malah dikeroyok 4 pria teman pacar adiknya dengan senjata tajam. Hasil visum di rumah sakit, korban tewas akibat menderita 4 luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Lebih dari 2 tahun rusak, jalan alternatif Liwa Ranau di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Warga dan pengendara sudah geram karena pemerintah dinilai lamban bertindak. Kondisi kerusakan jalan semakin parah. Lubang-lubang besar menganga sepanjang beberapa kilometer, berubah jadi genangan usai diguyur hujan. Pengendara motor dan mobil harus ekstra hati-hati supaya tidak celaka. Terdapat 2 jalur di sepanjang jalan provinsi ini. Namun sayangnya hanya 1 jalur saja yang masih bisa dilewati kendaraan mobil pribadi, sedangkan 1 jalur lagi hanya bisa dilewati truk akibat kerusakannya sangat parah. Waduh, ya gimana ya rasanya? Mau muter kan kejauhan, ada jadinya lewatnya di situ. Ya harapannya pengen diperbaiki lah biar lancar gitu. Kesel nggak mobilnya tadi nyangkut? Ya, udah lumayan kesel. Masuk bengkel ya? Iya. Nyangkut mobilnya? Iya, jadi bingung mau lewat mana itu. Dalam ya? Dalam banget. Udah berapa lama rusak jalannya ini, Bu? Agak lumayan sih, Om. Karena udah diperbaiki, masih ini terus karena airnya itu loh. Jadi apa? Nggak sempet kering gitu loh. Oh iya. Ya gimana ya? Ya sebaiknya cepat diperbaikin aja gitu. Rusak parah ya? Iya, rusak parah. Lubangnya dalam-dalam nggak? Ya, iya lumayan sih. Ngebahayain nggak kalau lihat sini? Ya bahaya. Apalagi Bu bawa motor ya? Iya. Memang tiap hari lewat sini? Iya, tiap hari nyata jemput. Kira-kira rusaknya sepengetahuan Ibu udah berapa lama? Ada 2 tahun? Sekitar 2 tahun ya?
Bu, selaku pengguna jalan, apa harapannya Bu? Harapannya ya cepat diperbaiki aja. Kenapa kalau diperbaiki? Ya, supaya lancar lah jalannya. Enak ya? Penderitaan warga kian bertambah saat musim hujan karena sebagian besar jalan tergenang air akibat buruknya sistem drainase di sepanjang jalan ini. Warga mendesak Gubernur dan Bupati Lampung Barat segera memperbaiki jalan ini sebelum menyebabkan jatuh korban jiwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Bagi Anda yang sudah berwisata ke kebun binatang, mungkin sudah tidak asing lagi dengan melihat hewan besar bernama gajah. Namun bagaimana jika Anda berwisatanya pada malam hari? Kali ini kami ajak Anda untuk melihat perilaku gajah saat malam hari di tempat konservasi Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Didampingi pawang gajah dan petugas Taman Nasional Waikambas, kami diajak keliling menggunakan mobil khusus menelusuri jalur savana. Di sepanjang jalan, kami melihat banyak gajah dan rupanya gajah adalah salah satu hewan yang jarang tidur. Gajah tetap mencari makan pada malam hari. Sih diajak keliling pakai mobil dari Waikambasnya, keliling menyusuri Waikambas, melihat hewan-hewan kayak ada gajah, rusa, burung gitu. Seneng banget sih karena pertama kali ngelihat gajah malam-malam gitu kan. Biasanya kan kita kalau ngeliat gajah tuh siang-siang lagi makan. Nah ini kita ngeliat gajah sambil naik mobil, kita lihat dia lagi makan, ada yang lagi tidur, terus ada rusa juga di pinggir-pinggir jalan itu. Terus ada burung-burung juga terbang. Terus tadi kita dengar suara kayak burung hantu gitu di dekat rumah sakit. Pengelola Taman Nasional Waikambas kini membuka wisata melihat gajah pada malam hari. Sejak awal dibuka pada Januari lalu, pengunjung wisata pada malam hari cukup ramai. Dan saat malam hari libur, bisa hingga mengantarkan 6 kali perjalanan membawa wisatawan keliling melihat gajah. Wisatawan untuk malam ya belum seberapa banyak sih, cuman dia udah mulai ada yang datang untuk minta safari malam, karena kami nggak hanya di seputaran kandang ini, kami akan menuju di perjalanan ke arah resort Margahayu yang di situ sering melintasnya rusa dan macan dahan harimau dahan. Wisatawan yang menginap di Taman Nasional Waikambas bisa melihat atraksi gajah pada siang harinya, namun saat hari libur saja. Selain bisa naik gajah dan melihat pawang merawat gajah, para pengunjung juga diperbolehkan memberi makan gajah-gajah jinak itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Timur.